Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang ada di laman master.bkd.jatimprof.go.id, yaitu fitur IP-ASN. Ya, seperti diketahui bahwa untuk semua ASN ini harus melakukan proses pengukuran, yaitu akan diukur indeks profesionalitas ASN tersebut. Pada wilayah kami di wilayah Kabupaten Gresik, ya, ini sudah ada nota dinas yang menyebutkan bahwa setiap ASN untuk melakukan proses update IP ASN yang berada di laman e-master, ya, untuk tahun 2021. Jadi untuk pengukuran IP ASN ini secara online, ya, dilakukan di laman master.bkd.jatimprof.go.id. Adapun hal-hal yang perlu dilengkapi ataupun diupload di e-master adalah yang pertama tentang kualifikasi, yaitu ijazah terakhir. Nah, jika ada perubahan, segera melakukan upload data ijazah yang terakhir. Kemudian yang berkaitan tentang kompetensi, yaitu sertifikat yang berkaitan tentang pengembangan kompetensi, baik yang bersifat manajerial atau struktural, ataupun teknis, diklat fungsional, maupun sertifikat BIMTEK, workshop, seminar, sosialisasi, dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, yang berkaitan tentang kinerja, yaitu kita atau ASN juga wajib untuk mengupload data SKP tahun terakhir. Nah, nanti dari ketiga variabel ini akan dilakukan proses perhitungan secara otomatis oleh sistem yang ada di e-master. Baik, untuk mengentry atau menambah data IP ASN untuk tahun 2021, kita bisa masuk pada menu IP ASN. Ya, kita coba lihat dulu IP ASN itu tampilannya seperti apa. Ya, bisa kita klik. Nah, di sini untuk di bagian beranda atau di home, kita bisa membuka sebuah link, yaitu dasar hukum berdasarkan Perka BKN nomor 8 tahun 2019. Ini jika kita klik, nanti akan mendownload sebuah file PDF seperti ini. Ya, jadi dari Badan Kepegawaian Negara, yang isinya adalah pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara. Ya, di sini lengkap, ya, dasar hukumnya, kemudian siapa saja yang wajib melakukan proses pengukuran, kemudian standar dan dimensi pengukuran, ya, termasuk nilai-nilai pada masing-masing item yang diukur. Ada nilai maksimal sampai dengan nilai yang paling rendah. Nah, ini lengkap semuanya sampai dengan di lampiran terakhir itu adalah contoh akhir setelah proses penghitungan, ya, seperti ini. Kualifikasi diukur dari pendidikan terakhir, ya, yang tertinggi adalah S3, nilainya 25, ya, nilai yang didapatkan oleh atas nama Dr. Herman MSI, nah, seperti ini. Kemudian kompetensi yang berkaitan tentang peningkatan kompetensi baik yang manajerial maupun yang fungsional, teknis, dan yang lain-lain. Ini tertulisnya ada 20 dari nilai maksimalnya 40. Ya. Kemudian kinerja diukur dari SKP tahun terakhir. Ya, seperti ini. Karena nilai rentangnya 91 sampai 100, maka nilainya 30. Ya. Kemudian tentang hukuman disiplin, jika belum pernah atau tidak pernah, nilainya maksimal yaitu 5. Ya, maka dari totalnya ini adalah 80. Ya, 80 ini termasuk kategori sedang, begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh yang lain. Nah, ini bisa dilihat. Ya, nanti akhirnya akan seperti ini. Baik, untuk melakukan penambahan data atau entry data, kita bisa klik pada menu IP ASN per tahun.
Nah, di sini kebetulan saya untuk tahun 2020 dan 2021 sudah melakukan entry data yang nilai kualifikasi kebetulan saya pendidikan S1, jadi nilainya 15. Kemudian nilai kompetensinya ini maksimal 40 karena sudah melakukan proses pengembangan kompetensi dari beberapa jenis pengembangan kompetensi. Kemudian nilai kinerja ini berdasarkan SKP terakhir dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin. Dari total ini nilainya 85, ini termasuk kategori tinggi. Ya, kemudian untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Ya, seperti ini. Jika kita sudah selesai mengerjakan, nah akan muncul form yang seperti ini. Ya, tinggal kita cetak. Ya, bisa kita lihat untuk nilai saya S1. Kemudian diklat kepemimpinannya tidak pernah atau tidak karena memang kita di fungsional guru. Kemudian ini diklat fungsionalnya sudah, diklat teknisnya sudah, seminar dan lain-lain sudah. Kemudian SKP dan penilaian perilaku ya seperti ini karena rentang nilainya antara 76 sampai 90, nilainya 25. Kemudian tidak pernah nilainya 5 dan totalnya adalah 85, kategorinya tinggi. Ya, ini adalah hasil akhir yang nantinya kita setor ke cabang dinas wilayah masing-masing. Baik, untuk bisa melakukan proses entry yang seperti ini, saya akan mempraktikkan mulai dari awal ya, mulai dari awal bagaimana bisa muncul nilai yang seperti ini. Baik, untuk memulai meng-entry atau mengisi data IPASN, kita bisa masuk pada menu IPASN, kemudian pada submenu IPASN per tahun. Di sini nanti akan ada tombol tambah, ya, tinggal diklik saja. Nanti tampilannya akan detail ya, mulai dari unsur kualifikasi sampai dengan hukuman disiplin. Berhubung saya sudah pernah melakukan penambahan data untuk tahun 2021, maka munculnya seperti ini ya. Tadi saya melakukan proses turun status ya. Jadi saya sebelumnya sudah berstatus MS seperti ini ya, sudah melaporkan begitu, sudah diverifikasi oleh fasilitator sekolah. Nah, sekarang saya turun status menjadi BV atau belum verifikasi. Jika statusnya masih BV seperti ini, kita bisa melakukan proses edit ya untuk melihat lagi rinciannya seperti apa. Jadi untuk IPASN itu sebenarnya adalah semua data bersumber dari data yang ada di menu master. Ya, jadi kita tidak melakukan proses entry apapun di submenu IPASN. Contohnya seperti ini untuk riwayat pendidikan terakhir. Ini akan secara otomatis muncul karena di data master kita, yaitu di menu ini ya, di menu master. Jadi saya kembalikan lagi. Di menu master data. Nah, ini untuk riwayat pendidikan terakhir saya, itu tertulisnya adalah S1. Coba ini saya lihatkan riwayat pendidikan. Nah, seperti ini. Pendidikan formalnya ya, yang terakhir adalah S1 dan berstatus Y ya. Yang statusnya Y ya. Ini adalah pendidikan terakhir saya, maka untuk kualifikasi secara otomatis akan muncul yang S1 yaitu bernilai 15 begitu ya. Demikian juga untuk riwayat diklat yang fungsional, ini di menu IPASN juga tidak perlu melakukan entry apapun. Jadi semua riwayat diklat fungsional ini bersumber dari menu master data ASN pada submenu diklat ya, riwayat diklat. Nah, seperti ini ya, di menu diklat di submenu fungsional.
Ya, bisa kita lihat untuk riwayat diklat fungsional saya, ya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu entry-nya dari sini. Jika sudah melakukan kegiatan diklat fungsional sebagai guru, bisa menambahkan data di sini dengan klik tombol data. Nanti silakan diisikan nama diklatnya apa, nomor sertifikat, tanggalnya, perannya, kemudian jumlah jamnya, dan jangan lupa yang terakhir diberikan nilai aktif ya, diberikan nilai Y. Cara mengubah nilai N menjadi Y adalah cukup menekan tombol aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah data terakhir saya. Misalnya tahun 2020 ada kegiatan diklat pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Ya, ini nanti yang muncul di sini Bapak Ibu ya. Ya, yang semua rekap akan muncul ya. Histori riwayat diklat fungsional saya akan muncul. Dan yang berstatus Y ini adalah yang mendapatkan bobot nilai. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk riwayat diklat teknis yang lebih dari 20 jam atau sama dengan 20 jam. Nah, ini juga sama akan memunculkan riwayat diklat teknis kita yang semuanya ada di menu diklat teknis yang ada di master data ya, yang di sini ya. Diklat teknis minimal 20 jam. Nah, ini adalah rekapnya. Jadi untuk menambahkan data riwayat diklat teknis, kita menambahkannya dari sini Bapak Ibu ya. Menambahkan dari sini. Kemudian disebutkan diklatnya apa, nomor sertifikat, tanggalnya, perannya, jumlah jamnya, dan jangan lupa status keaktifannya untuk yang terakhir. Nah, silakan bisa diaktifkan. Tuh ya. Jadi nanti secara otomatis akan muncul di sini. Jika memenuhi syarat, maka akan otomatis muncul nilai maksimalnya, yaitu 15. Oke, kita bergeser lagi ke bawah, yaitu riwayat seminar, workshop, magang ya, kursus atau sejenisnya. Nah, ini juga sama, bersumber dari data yang ada di master data ASN. Ini riwayat diklat saya. Dan yang terakhir berstatus Y, nah, dia yang mendapatkan nilai 10. Ya, ini nilai maksimalnya 10. Oke, ini juga sama bisa kita lihat di sub menu ini Bapak Ibu ya. Seminar, workshop, BIMTEK, magang. Nah, semuanya bersumbernya di sini. Jadi silakan Bapak Ibu semua kegiatan yang sudah pernah diikuti yang termasuk kategori ini, termasuk kategori seminar, workshop, BIMTEK, magang, ini dientrikan di menu yang ini. Ya, dan jangan lupa status keaktifannya harus ada yang diubah menjadi Y. Ya, oke. Kemudian jika itu sudah dientrikan, maka secara otomatis kita akan mendapatkan nilai 10 di sini. Nah, kemudian untuk yang riwayat SKP ini juga sama, bersumber di menu SKP yang sudah kita upload. Ya, yang sudah kita upload di master data, yaitu di riwayat SKP atau DP3 yang sudah kita upload. Oh, ya ini. Di menu Binkes ya ada submenu DP3 garis miring SKP. Nah, ini kita klik. Bisa kita lihat ini adalah riwayat SKP saya terakhir 2020 dengan nilai ini ya, dan status keaktifannya adalah Y. Ya, pastikan SKP terakhirnya berstatus Y. Ya, ini untuk mengaktifkan. Nah, secara otomatis akan muncul di sini nilainya. Ya, 87, baik Y nilainya 25. Karena nilainya 87, maka nilainya 25 ya Bapak Ibu. Jika antara 90 sampai 100 itu nilainya maksimal, yaitu 30. Oke, kemudian untuk riwayat hukuman disiplin karena tidak pernah, ya, maka nilai maksimalnya adalah 5. Ya, tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin. Nah, bisa kita lihat nilai IPASN tahun 2021 totalnya adalah 85 kategori tinggi.
Nah, jika sudah betul seperti ini, silakan Bapak Ibu periksa. Jika sudah sesuai data-datanya, silakan klik tombol save ya. Tapi jika masih ada mungkin salah satu item yang misalnya untuk riwayat seminar, workshop, magang, dan seterusnya ini masih bernilai 0 atau masih belum ada nilainya, silakan disesuaikan lagi di menu master data. Jadi silakan dilengkapi dulu beberapa jenis data ini, jenis diklat ya. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa kita bisa mengatur jenis diklat yang sudah kita entrykan ya. Contoh seperti ini, edit jenis diklat. Ini adalah rekap total semua kegiatan diklat kita. Kita bisa mengubah jenisnya, apakah termasuk fungsional guru, apakah termasuk diklat teknis, atau yang termasuk seminar, magang, dan seterusnya. Ya, ini bisa kita editnya dari sini. Ya, menu edit. Ya, nanti kita bisa ubah. Kita sesuaikan dengan yang sebetulnya apakah termasuk golongan diklat fungsional guru ataupun yang lain. Oke, nanti akan secara otomatis masuk pada tabel-tabel yang sudah disiapkan oleh IPASN. Oke, jika sudah yakin, kita bisa klik tombol save. Apakah Anda benar-benar mau menyimpan data? Klik OK. Ya, jika sudah seperti ini, maka status kita ini masih belum verifikasi dan keaktifannya masih N. Kita bisa mengaktifkannya dengan klik tombol aktifkan. Nah, seperti ini. Jadi tadi sebelum kita klik tombol aktifkan, sebenarnya itu masih bisa kita lakukan proses editing, ya. Kita masih bisa melakukan proses editing. Tapi jika sudah kita save, kemudian kita aktifkan, status keaktifannya sudah menjadi Y, maka data ini sudah tidak bisa kita edit, ya. Sudah tidak bisa kita edit. Selanjutnya, kita silakan berkoordinasi dengan fasilitator sekolah untuk mengubah status yang awalnya belum verifikasi menjadi MS, ya, menjadi MS. Jadi menjadi MS itu artinya sudah diverifikasi oleh fasilitator sekolah. Ya, oke. Selanjutnya saya akan lapor dulu ke fasilitator sekolah supaya saya bisa melakukan proses cetak. Ya, oke. Akan saya proses dulu verifikasinya. Ya, ini saya login sebagai fasilitator sekolah. Ada menu IPASN ya bagi fasilitator sekolah. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu ada beberapa kategori IPASN. Ada yang masih BV ya, belum verifikasi. Ya, ini contohnya salah satunya adalah saya tadi, Didin Rosadi. Ya, masih berstatus BV, nilainya 85. Kemudian ada yang TMS. TMS ini bisa termasuk kategori yang belum kirim. Kalau yang MS ini adalah kategori yang sudah kita verifikasi. Ya, sudah melakukan verifikasi ada sejumlah 8 orang dan ini artinya sudah siap untuk cetak IPSN-nya. Kemudian ada menu rekap IPSN. Jadi contohnya seperti ini. Dari total 29 orang, 8 sudah status MS, artinya sudah kirim. Dan 21 ini masih belum kirim, ya, termasuk kategori BV, TMS, belum aktif, ataupun belum buat. Lihat rata-rata nilai kualifikasinya sekian, kompetensi, kinerja, dan disiplinnya. Nah, ini untuk satu sekolah. Jadi ini adalah menu fasilitator. Baik, saya akan melakukan proses verifikasi untuk data atas nama Didin Rosadi. Caranya seperti ini, bisa kita klik dilihat dulu. Nah, nanti fasilitator sekolah meyakinkan lagi apakah data-data ini sudah betul. Ya, kemudian riwayat pendidikan, riwayat diklat fungsional, riwayat diklat teknis, kemudian riwayat seminar, workshop, magang. Jika masih ada kesalahan, bisa konfirmasi ke ASN yang bersangkutan ya. Kemudian riwayat SKP,
pastikan SKP yang terakhir sudah terupload. Kemudian riwayat hukuman disiplinnya tidak ada atau 0. Nah, di sini bisa kita ubah yang awalnya statusnya BV menjadi MS ya. MS dengan keterangan jika dibutuhkan. Jika sudah, kita klik tombol save. Ya, seperti ini. Nanti tinggal 2 orang. Ya, status MS-nya sudah bertambah 1 lagi, yaitu 9 orang. Ya, di Darus Hadis sudah masuk MS. Oke, selanjutnya sekalian, karena kita masih berada di menu fasilitator, bagi Bapak Ibu ASN yang ternyata masih menemukan data yang belum sesuai, tapi sudah melakukan proses aktifkan, ya, maka sudah tidak bisa melakukan editing lagi. Nah, supaya bisa melakukan edit data lagi, silakan berkoordinasi dengan fasilitator sekolah untuk melakukan proses turun status, ya, untuk melakukan proses turun status. Karena di fasilitator sekolah ada menu ini, ya, ada menu turun status untuk IP ASN. Nah, contohnya seperti ini. Untuk turun status, misalnya atas nama Susiati, Ningsih, ini misalnya nilai IP ASN-nya kok masih sekian, mungkin ada data yang masih salah, itu bisa kita lakukan proses batal, ya. Bisa kita lakukan proses batal supaya ASN yang bersangkutan bisa melakukan proses editing, misalnya penyesuaian datanya lagi. Nah, ini untuk proses turun status, ya, turun status. Jadi masih bisa dilakukan proses turun status. Oke, seperti itu. Saya akan kembali lagi ke menu atau laman master data ASN saya untuk melakukan proses cetak IP ASN. Oke. Saya sudah login sebagai ASN. Saya akan melakukan proses cetak IP ASN saya. Saya klik menu IP ASN. Kemudian saya klik IP ASN per tahun. Ya, bisa dilihat. Sekarang untuk kolom aksi sudah berubah menjadi seperti ini. Ada tombol cetak yang artinya IP ASN saya untuk tahun 2021 sudah dilaporkan dan sudah siap untuk dicetak. Nah, ketika dicetak akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mencetaknya menjadi file PDF, ya. Ini menjadi 2 halaman nanti akhirnya. Nah, ini bisa kita sesuaikan, ya, bisa kita sesuaikan di more setting. Nah, ini ada penyesuaian saja, apakah menggunakan ukuran A4 misalnya seperti itu. Ya, A4 nanti akan menjadi 1 halaman, ya. Jadi jangan pilih yang letter, ya. Kalau letter nanti menjadi 2 halaman. Jadi tanda tangannya berada di bawah begitu. Nah, di sini kita sesuaikan menjadi A4. Oke, jika sudah tinggal kita cetak, ya. Ini ada pilihan optionnya apakah header dan footernya dicantumkan. Jika dicantumkan akan muncul seperti ini. Jika tidak, kita hilangkan centangnya, maka akan bersih, ya, atas bawahnya. Nah, tergantung kebutuhan. Jika tidak, maka dihilangkan saja centangnya, kemudian kita pilih print. Ya, jadi pastikan sudah diubah menjadi ukuran kertasnya A4. Oke, di sini saya akan simpan. Ya, IP ASN tahun 2021 Didin Rosyadi. Ya, seperti ini saya save. Maka saya sudah mempunyai file IP ASN tahun 2021 yang bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian tentang IP ASN untuk tahun 2021. Nah, jadi sekali lagi
silakan melakukan proses update data, ya, mulai dari kualifikasi yaitu riwayat pendidikan formal kita. Jika ada perubahan silakan diupload ijazah terbaru, kemudian riwayat diklat dan lain sebagainya silakan dientrikan semua. Ya, usahakan untuk semua unsur diklat fungsional, kemudian diklat teknis dan seminar, workshop dan sejenisnya ini ada item yang kita isikan sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Jadi unsur diklat fungsionalnya ada, diklat teknisnya ada, dan seminar, workshop sejenisnya juga ada ya. Itu jika memang kita sudah pernah melakukan diklatnya, tapi jika belum pernah ya nanti nilainya bisa lebih rendah begitu. Kemudian SKP ini secara otomatis tergantung penilaian di SKP kita, dan hukuman disiplin jika belum pernah nilainya maksimal 5, tapi jika pernah nanti akan muncul di sini dan nilainya akan semakin kecil. Ya, demikian informasi yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang pertama kali berkunjung ke channel Masdin Media, silakan bisa klik subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru jika saya mengupload informasi di Masdin Media. Klik like, kemudian sampaikan pertanyaan ataupun request di kolom komentar. Silakan di-share atau dibagikan jika informasi ini dirasa bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.